Hijau nih baca nih. Wah, 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. oke. Ini yang hijaunya aja nih ya. Iya, hijaunya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya iya. Oh, Berarti sekarang Yesus sholat di sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Berarti kita sebenarnya sedang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Oh iya benar. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak siapa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini mah pasti tidak aslinya. Ih, Pakai pasti lo. pakai pasti Ya lagi. kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli. Sebenarnya saya sungguh kasihan ya kepada pesulap merah ini. Karena dia berhasil masuk ke perangkap tikus yang dipasang oleh si Donditan ini. Seperti biasa, dia mengajukan ayat-ayat yang menurut Donditan ini justru ayat ini dilakukan oleh orang Islam. Bahkan ada Alkitab yang mencatat seterang-terangan bahwa ada ayat di dalam Alkitab itu yang tidak asli menurut dia. Yang pertama, dia mengutip 1 Korintus 11 ayat yang kelima mengenai tudung kepala, dan kemudian mereka mengartikan itu sebagai jilbab. Dan jilbab ini justru malah dipakai oleh orang Islam, kata mereka tadi itu ya. Mari kita membacanya supaya kita tidak salah paham. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Untuk memahami ayat ini, kita harus melihat konteks yang terjadi pada waktu ini ya. Kenapa Paulus memerintahkan perempuan di Korintus ini untuk memakai tudung kepala ketika mereka bernubuat atau mereka sedang berdoa atau sedang berada di dalam rumah ibadah? Ini dipakai untuk menunjukkan identitas orang Kristen, bahwa orang Kristen itu cara berpakaiannya, cara beribadahnya itu berbeda dengan orang-orang Korintus yang memiliki latar belakang penyembahan berhala. Kalau kita membahas Korintus itu banyak permasalahan yang kompleks yang muncul di jemaat di sana ya. Tapi kita hanya fokus membahas ini. Nah, kenapa Paulus memerintahkan untuk perempuan ketika dia berdoa dan bernubuat harus menutupi kepalanya? Ingat ya bahwa ini bukan jilbab, tapi kata aslinya adalah kata kalupto yang berarti adalah tudung. Jadi seperti sebuah kain yang hanya ditudungkan kepala saja. Nah, ini karena pada waktu itu ada perempuan gitu ya, yang mengurai rambutnya. Kenapa perempuan ini mengurai rambutnya? Jadi di Korintus pada waktu itu ada kuil Dewi Aprodit atau Dewi Kesuburan, di mana di dalam kuil itu dilayani oleh 1000 pelacur bakti. Dan pelacur-pelacur itu semuanya ciri-cirinya rambutnya adalah terurai, rambut panjang terurai. Jadi supaya perempuan-perempuan Kristen ini berbeda dengan para pelacur itu, maka mereka harus menutupi kepalanya dengan kain atau tudung gitu ya. Kalau enggak, lebih baik dicukur aja menurut Paulus ini. Kenapa? Karena mahkota bagi perempuan adalah rambutnya. Jadi kalau rambutnya dicukur, ya dia sama juga dengan perempuan yang memiliki latar belakang kecenderungan seksual yang menyimpang lainnya juga. Itu yang terjadi di sini. Jadi perintah ini dilakukan oleh Paulus karena konteks ini yang terjadi, itu ya, harus melihatnya. Orang Kristen pakai tudung kepala tidak dilarang karena sejak dulu orang-orang Kristen juga pakai tudung kepala. Orang Ortodoks, Koptik gitu ya, kemudian orang Katolik itu juga
pakai tudung kepala. Bahkan sebelum orang Kristen pakai tudung kepala, orang-orang Yahudi yang perempuan itu ya sudah terlebih dulu memakai tudung kepala. Nah, kemudian kalau Islam melakukan ini di abad yang ke-6 atau ke-7 gitu ya. Ya, itu bukan berarti ini yang paling benar karena Kristen dan Yahudi sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, kita ke poin yang kedua, di mana mereka membahas mengenai Yesus yang sholat, gitu ya, sujud, kemudian membayar zakat, kemudian dia disunat. Nah, siapa yang melakukan ini? Islam. Apakah berarti Yesus itu Islam? Nah, kalau berdasarkan tata cara atau gerakan yang dilakukan oleh Yesus, bahwa ketika dia sholat, zakat, kemudian sunat adalah Islam, maka itu adalah salah kaprah. Gerakan sholat itu sudah pertama kali dilakukan oleh Yahudi. Kembali lagi ya, orang Yahudi juga memiliki gerakan sholat. Bahkan mereka 3 kali sehari. Itu bisa dilihat di dalam kisah Daniel, di mana dia menyembah kepada Allahnya 3 kali sehari dengan cara sujud. Kemudian mereka juga punya yang namanya zakat. Mereka juga punya yang namanya perpuluhan. Mereka juga disunat. Kemudian orang Kristen juga melakukan itu semuanya, disunat. Nah, khusus untuk sunat ini itu tidak wajib ya. Kamu disunat atau tidak disunat itu tidak mempengaruhi keselamatanmu. Disunat baik, tidak disunat juga tidak masalah, gitu ya. Jadi sunat itu tidak wajib bagi orang Kristen. Kamu lakukan juga tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang menarik ini adalah yang ketiga, mengenai ada ayat Alkitab itu yang tidak asli, alias ini palsu, kata dia. Ada ayat Alkitab palsu. Wow, kok bisa ini dikatakan di sini palsu, katanya. Saya tahu yang dimaksud ini adalah 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8 yang disebut dengan koma Johanneum atau Johannin koma. Ini sudah tidak asing lagi kalau banyak orang apalagi di luar Kristen kemudian menuduh ayat ini sebagai ayat yang palsu, ya, karena tidak terdapat di dalam teks asli bahasa Yunani menurut mereka. Nah, untuk ini saya sebenarnya sudah membahas dalam satu jurnal ya. Saya sudah menampilkan data-data akademis dan bahkan saya sudah menjawabnya secara akademis karena ini sudah publish di salah satu jurnal di Indonesia gitu ya. Nah, judul jurnal saya itu adalah menjawab tuduhan koma Johanneum 1 Yohanes 5 ayat 78 sebagai ayat palsu melalui tulisan bapak-bapak gereja. Melalui tulisan saya ini, karya ilmiah saya ini, saya bisa membuktikan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini adalah ayat yang asli. Ingat ya, bahwa ini ayat yang asli. Kenapa asli? Karena ayat ini ada di dalam Vetus Latina, yaitu teks tertua dalam bahasa Latin kuno. Jadi Vetus Latina ini adalah teks tertua dalam bahasa Latin. Nah, ini ditulis atau disalin sekitar tahun 150 Masehi. Bayangin ya, ini adalah tahun yang sangat mendekati dengan tahun penulisan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini. Dan kemudian selain di dalam Vetus Latina, ini juga dikutip oleh bapak-bapak gereja. Bahkan Vetus Latina ini lebih tua dibandingkan dengan Codex Vaticanus dan juga Codex Sinaiticus yang ditulis sekitar pertengahan abad yang keempat. Nah, siapa saja bapak gereja yang mengutip ayat ini? Yang pertama itu adalah Tertullianus tahun 155 sampai 245 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Against Praxeas, Tertullianus mengatakan demikian. Jadi, relasi antara Bapa dalam Putra dan Putra dalam Roh Penghibur saling berhubungan antara satu dengan yang lain,
dan ketiganya adalah satu, bukan dalam makna satu pribadi, namun seperti yang telah dikatakannya sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Ini kata Tertullianus. Kemudian yang kedua adalah Cyprianus tahun 210 sampai 258 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Treatise gitu ya, Cyprianus mengatakan demikian, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kemudian Cyprianus mengatakan, ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, yaitu air, daging, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa dan Firman dan Roh, yang ketiganya adalah satu dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, ada Bapak Gereja yang bernama Athanasius dari Alexandria tahun 296 sampai 373 Masehi. Ketika Athanasius melawan Arius ya, dia mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Dia berkata demikian, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu dalam Tritunggal Kudus. Kemudian ada banyak lagi ya bapak-bapak gereja yang mengutip ayat ini, seperti Origenes, kemudian Agustinus, kemudian Priscilia, kemudian Hieronymus, ada Gregorius Nazianzus, kemudian Yohanes Chrysostomos, kemudian beberapa manuskrip seperti Codex Raffianus, Codex Britannicus, catatan pinggir teks 88 dan 629, dan teks E tahun 735 Masehi. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menyaksikan bagaimana seorang mualaf yang bernama Donditan, yang memang kebodohannya atau kegoblokannya atau kebotolannya itu benar-benar tak ada obatnya. Karena memang teman-teman, kalau kita lihat di channel-channelnya pun, dia mencoba berusaha bagaimana mencari kesalahan dalam Alkitab itu, bagaimana mencari kesalahan kitab suci Kristen. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa ada kesalahan dalam kitab suci Kristen. Nah, kenapa? Karena motif mereka membaca kitab suci, teman-teman, mencari-cari kesalahan. Maka yang mereka temukan adalah kesalahan itu sendiri, bukan kebenaran itu. Karena kebenaran pasti akan menjauh daripada mereka. Dan inilah cara-cara iblis. Sekarang apa tujuannya, apa maksudnya sampai dia memperlihatkan ayat Alkitab dengan mengobrol atau cerita kepada pesulap merah terkait ajaran kekristenan. Nah, artinya teman-teman, inilah memang iblis yang benar-benar takut terhadap kebenaran dan tidak mau menjunjung tinggi kebenaran dan tidak mengakui kebenaran itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau kaum awam yang seperti pesulap merah, ya mungkin apa yang dia baca secara literlek, ya mungkin itu yang dia pahami. Tapi mereka biasanya rata-rata buta konteks dari apa yang mereka baca, tidak mengerti konteksnya pada saat itu, tidak mengerti budayanya pada saat itu, dan kenapa ada tulisan seperti itu, apa penyebab Paulus menulis surat itu. Nah, artinya teman-teman, mereka tidak memperhatikan itu. Segala sesuatu yang dituliskan itu ada sebabnya. Kenapa Rasul menulis ini? Dan ditunjukkan kepada siapa? Apa yang terjadi pada saat itu? Bagaimana budaya pada saat itu? Bagaimana situasi pada saat itu? Harus diketahui semua. Jangan asal sudah baca literleknya, langsung angkat, langsung simpulkan. Nah, teman-teman, inilah kebodohan-kebodohan mereka, para polemikus yang memang tidak mengerti. Dan ini bukan hanya sekali, kita tidak perlu memberikan jawaban lagi. Itu Didik Juli tadi sudah memberikan jawaban terkait apa yang menjadi tuduhan dan fitnahan mereka. Demikian saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.